Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Video kali ini teman-teman, kita berkunjung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Lombok yang paling unik, asli dan mengesankan teman-teman. Namanya Dusun Sade. Dusun Sade ini merupakan salah satu desa wisata andalan bagi pariwisata di Pulau Lombok, khususnya wilayah Lombok Tengah. Tradisi lokal pedesaan yang masih alami, lengkap dengan bangunan adat serta warisan leluhur yang terus dijaga sampai saat ini teman-teman, menjadi keistimewaan dan nilai lebih daripada pariwisata bagi desa ini yang patut dipertahankan. Para wisatawan mulai menyukai tempat wisata yang tidak hanya dilihat dari keindahan alamnya saja, tetapi lebih kepada kebudayaan teman-teman. Oleh karena itu mulai berkembang jenis wisata, yaitu desa wisata budaya. Di desa wisata budaya ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur kebudayaan yang ada di suku Sasak dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat Sade dengan menonjolkan ciri khas kelokalan budaya setempat. Diharapkan desa wisata ini mampu bersaing dengan tempat wisata lainnya teman-teman. Dusun Sade, Desa Rempita, Desa Rempita adat ya. Dan ini perkampungan adat tradisional suku Sasak Tulen. Kalau Tulen itu asli, ya, suku Sasak asli. Dan kampung kami jadi bukan dibuat seperti macam atau dari pertongan, memang langsung tempat tinggal dari berasa orang kami. Sade artinya kesadaran atau obat. Kesadaran. Ya, kesadaran atau obat. Sade ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan kebudayaan suku Sasak. Semenjak tahun 1975, dusun ini sudah dikunjungi oleh para wisatawan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Provinsi NTB telah menetapkan Sade sebagai desa wisata budaya. Itu teman-teman ya, perisian itu bunyi benturan tongkat rotan menghantam perisai membuat beberapa penonton berteriak teman-teman saat menyaksikan perisian di desa Sade yang ada di Lombok Tengah ini teman-teman. Dahulu perisian ini adalah cara untuk menyeleksi ketangkasan prajurit. Warga desa Sade juga pemandu wisata ini mengatakan seperti itu. Kini tari amak Temenges itu menjadi atraksi yang mendebarkan bagi wisatawan teman-teman. Tuh lihat, mereka menonton banyak sekali. Sebelum pementasan adu ketangkasan itu berbunyi gendang belit teman-teman. Nah, ini gendang belitnya ya, alat musik tradisional suku Sasak yang dimainkan berkelompok. Bunyi bertabuhan itu menjadi semacam sambutan bagi para wisatawan yang berkunjung ke desa Sade. Tak lama muncul dua orang pemuda di hadapan para pengunjung. Mereka adalah petarung yang akan mempertunjukkan perisian. Petarung itu bergerak menjaga jarak, kemudian saling menyerang. Mereka masing-masing menggenggam rotan, dan perisai yang dibuat dari kulit kerbau atau disebut ende. Bahasa Lomboknya ende teman-teman. Saat saling menghantam tongkat, para petarung itu juga menjaga pertahanan menggunakan perisai. Pertarungan perisian ini juga memiliki jeda sejenak, semacam ronde. Ada wasit yang memantau pertarungan ini teman-teman. Setelah perisian rampung teman-teman,
terdengar gelak penonton saat seorang pria yang wajahnya ditandani warna putih serta ada bercak merah berbentuk bundar di pipinya. Adapun orang atau alur antara bibir dan hidung diwarnai putih dengan garis yang tebal. Ada pula ornamen warna merah yang bergaris hitam. Itu semacam tarian yang menghibur, ucap Talib. Tarian itu dipentaskan oleh seorang. Saat pentas beberapa kali ia bergerak mendekati penonton, kemudian menari dengan gerakan yang cepat. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Sade mulai terjadi semenjak diresmikannya penggunaan Bandara Internasional Lombok. Budaya adat Sasak Desa Sade ini, teman-teman, seorang wanita itu harus mulai belajar menenun kain tradisional ini sejak umur 7 atau 10 tahun, teman-teman. Adatnya bagi perempuan itu harus bisa menenun baru boleh kawin, teman-teman. Kalau belum bisa menenun kain, dia belum diperbolehkan kawin, teman-teman. Kalaupun mereka menikah atau kawin, tentu harus dia bersama di lingkungan desa adatnya itu di Sade, yaitu bersama misannya atau keluarganya, sehingga adat desa Sade itu lebih mengutamakan keluarganya sendiri untuk kawin secara turun-temurun, sehingga keterampilan menenun itu akan bisa sebagai bekal mereka untuk mencari nafkah dalam mengarungi keluarga selama hidupnya, teman-teman. Menenun merupakan salah satu budaya kreatif perempuan suku Sasak Lombok. Zaman dahulu, semua perempuan suku Sasak bisa menenun. Itu menjadi kemampuan wajib. Bahkan perempuan Sasak belum boleh menikah kalau belum bisa menenun. Itu menjadi salah satu indikator kedewasaan perempuan suku Sasak. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman dan arus modernisasi yang melanda, maka kemampuan menenun semakin langka. Hanya di kampung adat Sade, kemampuan kreatif ini masih menjadi warisan turun-temurun. Pembuatan kain tenun dimulai dengan pembuatan benang dari kapas. Perempuan Sade mendapat kapas dari desa luar karena areal persawahan di sekitar kampung digunakan untuk menanam padi sebagai bahan makanan pokok. Kapas biasanya ditanam di Tegal. Pembuatan benang dibagi menjadi beberapa proses, yaitu 1. Berbentuk, 2. Menggulung, 3. Minsah, 4. Pewarnaan. Proses pembuatan benang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Kemampuan ini sudah sangat langka dan tidak semua perempuan Sade bisa melakukannya. Setelah benang jadi, barulah proses menenun dimulai. Tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Ngani, 2. Nyengsek. Proses ini memakan waktu yang lama tergantung luas dan kesulitan motif. Beberapa motif khas kain tenun Sasak adalah songket, selulut, kembang komak, ragi genep, kemalu, sabuk anteng. Untuk memenuhi kehidupan mereka, di samping menenun, mereka juga beternak burung. Di rumah adat Sade, mereka hidup beternak burung, juga beternak ayam, teman-teman. Di bawah rumahnya itu atau di samping rumahnya itu, dekat mereka menenun itu, mereka melihara ayam, melihara. Kalau anjing ini sebagai dipakai untuk berburu ya, teman-teman. Berburu, mencari apa gitu di hutan dekat-dekat rumah desa. Nah itu. Jadi di samping dia menenun, juga dia beternak, teman-teman. Ada yang beternak burung, ada yang beternak ayam. Kalau ini burung bisa dijual dengan harga mahal kalau sudah bunyinya bagus, teman-teman. Nah, ini desa adat Sade ini memang sekitar 700-an orang di sana, teman-teman, dan mereka juga hidup bertani, tapi bertaninya itu pakai bertani tanah hujan, teman-teman, tidak irigasi langsung. Mereka juga menjual kopi di sini, kopi tumbuk. Kopinya itu asli dipetik di kebun di Lombok, teman-teman. Jadi kopi Lombok asli. Nah, dia ditumbuk tidak pakai mesin, jadi tidak bercampur dengan bau kimia, minyak dan sebagainya.
Oke teman-teman, itu yang bisa disampaikan di Desa Sade. Selamat menikmati liburan tahun 2022. Lain hawanya kan. Jadi kalau orang tua dulu lebih pemikiran sebelum terjadi sesuatu. Saya berpikiran belum ada mobil. Itu namanya pohon cinta. Satu